Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umine Zania. Saat ini kita akan belajar tentang evolusi. Kompetensi dasar yang harus pembelajar kuasai untuk kompetensi pengetahuan, menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi, serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Untuk kompetensi keterampilan, menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan teori asal-usul makhluk hidup, menjelaskan prinsip-prinsip teori evolusi menurut para ahli, dan membedakan prinsip evolusi menurut Darwin dan Lamarck. Asal-usul kehidupan. Ada beberapa teori tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan, atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh Leeuwenhoek dan Needham. Leeuwenhoek dengan pendapatnya bahwa mikroorganisme atau benda hidup berasal dari air atau benda mati. Ia melihat adanya mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil dalam sampel air hujan dan air rendaman jerami. Needham berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda hidup terjadi dari air kaldu atau benda mati. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Yang kedua, teori biogenesis. Menurut teori ini, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini merupakan kesimpulan dari percobaan Reddy. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat dalam daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Larva bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Lazarus Palansani dengan percobaannya mendidihkan air kaldu dalam labu, kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Tidak ada mikroorganisme pada tabung tertutup, menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu. Louis Pasteur, percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih, bening, dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omni vivum ex ovo, omni ovum ex vivo,
yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang menemukan teori evolusi kimia adalah Urey. Urey menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metan, hidrogen, uap air, dan amino yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar. Sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Miller berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat urat atmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino yang merupakan senyawa organik dengan pesawat urat atmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipid, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Oparin. Dalam teori evolusi biologi, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas-gas metana, hidrogen, uap air, dan amonia yang mudah menguap ke atmosfer yang berada di cekungan air laut dengan energi radiasi, benda-benda angkasa yang menghasilkan senyawa organik serupa alkohol dan asam amino. Hasil reaksi berupa asam amino berada pada cekungan laut membentuk sop purba atau primordial soup. Teori yang menjadi dasar lainnya teori evolusi adalah teori kreasionisme. Menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi dalam sekali saja secara lengkap. Tidak ada evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Tokoh yang mendukung teori ini Aristoteles. Hal ini tidak valid karena terdapat beberapa makhluk hidup pada zaman yang berbeda. Teori katastrofisme. Terjadi bencana alam atau katastrofi yang tiba-tiba dan menyebabkan tumbuhan dan hewan di tempat itu mati. Kemudian masuk bentuk kehidupan baru dari daerah lain. Akibatnya terjadi perubahan spesies yang tiba-tiba. Tokoh teori ini adalah Cuvier. Ia menemukan lapisan batuan fosil yang mewakili tiap zaman yang berbeda-beda, yang menjadi petunjuk dari teori ini. Teori gradualisme. Evolusi merupakan perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Tokohnya Hutton. Teori uniformitarianisme. Evolusi merupakan proses geologis. Polanya seragam, kecepatan dan pengaturan perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Hal ini misalkan terbentuknya gunung serta erosi gunung yang terjadi membuktikan keseimbangan. Namun teori ini tidak menjelaskan terbentuknya spesies. Tokohnya Lyell.
Teori evolusi lama. Pokok-pokok pikiran teori evolusi lama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori evolusi lama masih juga menyatakan bahwa organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi, perkembangannya akan menurun dan akhirnya mengalami rudiment. Dengan istilah teori use and disuse. Evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Teori evolusi lama tentang terbentuknya jerapah Darwin dikenal sebagai bapak teori evolusi. Teori evolusi Darwin tidak muncul begitu saja, namun berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal ke Pulau Galapagos dan studi terhadap berbagai disiplin ilmu. Pokok teori Darwin, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin mengemukakan teori evolusinya secara lengkap dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Terbentuknya leher jerapah yang memiliki leher panjang menurut Darwin adalah karena jerapah yang berleher pendek tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Demikian para pembelajar, kegiatan kita kali ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembelajar. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.